Oke, welcome Bang Lau. Selamat malam. Ya, ini kita bersama-sama berbincang lagi dalam ruang dialektika intelektual yang sebenarnya tidak hanya mau menguji kapasitas argumentasi kita, tapi juga keberanian epistemik untuk menggugat hal-hal yang selama ini dianggap final ya. Karena dengan topik yang kita angkat di saat ini sebenarnya ingin mendeklarasikan bahwa sebenarnya Papua itu bukan sebidang teritorial di pinggir peta Republik Indonesia saja, tapi dia semacam arena kontestasi makna ya. Nah, dalam paradigma saya sebenarnya memandang Papua itu jadi persimpangan antara kedaulatan dan kemanusiaan, antara legalitas dan legitimasi, antara narasi negara dan pengalaman historis dari masyarakat lokal. Nah, menariknya kalau teman-teman yang menonton dan mengikuti perkembangan yang terjadi, sebenarnya perkembangan politik yang terjadi di sana itu seakan tidak hanya beroperasi lewat institusi, tapi juga lewat bahasa. Karena sebenarnya semua rezim kekuasaan senantiasa berupaya untuk mengontrol cara sebuah realitas itu diceritakan. Nah, hari ini kita bersama narasumber kita yang begitu luar biasa, jam terbangnya sudah sangat tinggi, ya, Bang Lawrence Ikinia, untuk kita coba interogasi ya, kita coba kuliti asumsi-asumsi yang selama ini dianggap final. Karena dalam tradisi berpikir kritis itu kan kuriositas yang baik acap kali lebih revolusioner daripada jawaban yang terlihat meyakinkan. Karena eh, oleh sebab itu saya juga mengajak para penonton ya untuk tidak terbelenggu pada sentimentalitas politik atau fanatisme identitas. Jadi kita coba letakkan Papua sebagai objek analisis yang bisa kita uji dengan basis logika, data sejarah, dan juga bersama narasumber kita di saat ini tentunya kita coba kompilasi dengan perspektif hubungan internasional. Nah, Abang, saya mau transisi sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan pertama ini. Sebelum kita berdiskusi tentang aktor-aktor yang membawa isu Papua ke panggung dunia, ada sebenarnya satu kuriositas yang paling fundamental yang harus kita kuliti terlebih dahulu. Dan saya penasaran perspektif Abang terkait hal ini karena tidak semua konflik itu bisa menjadi isu internasional. Banyak kalau Abang tentunya sangat paham tragedi-tragedi kemanusiaan yang biasanya terbenam dalam keheningan arsip sejarah. Tapi memang ada juga sebagian yang berhasil menembus batas-batas negara dan mendapat resonansi global. Sehingga untuk memantik diskusi kita di saat ini, Abang, saya penasaran apakah menurut Abang isu tentang Papua ini sebenarnya menjadi isu internasional karena kondisi objektif yang terjadi di lapangan atau memang dia merupakan keberhasilan aktor-aktor tertentu yang membingkainya sebagai isu-isu global. Nah, saya penasaran pandangan Abang terkait hal ini. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Bung Elka atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pikiran, pandangan, ataupun penilaian terkait dinamika persoalan yang berhubungan dengan tanah Papua dan orang Papua. Itu penting. Kemudian saya sangat mengapresiasi eh, rasa ingin tahu atau kuriositas yang muncul yang kemudian mendorong atau menjadi trigger untuk kita berdiskusi atau menggali lebih jauh terkait isu Papua. Jadi tema yang diusung ini sangat menarik, konstruksi internasionalisasi isu Papua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang sudah Elka jelaskan di awal juga bahwa satu isu yang kemudian berkembang menjadi sebuah isu internasional itu dia tidak bisa kita pisahkan atau kita uh, lihat secara parsial. Tapi kita lihat secara holistik, konteks sejarahnya seperti bagaimana, kemudian peninggalan atau warisan dari sejarah itu seperti apa, kemudian yang terjadi sekarang bagaimana, dan kemudian kita melihat prospek atau yang kemudian terjadi di kemudian hari seperti apa. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi
Elka tanyakan, pertanyaan sangat menarik. Jadi Papua menjadi isu internasional itu sebetulnya sudah menjadi isu internasional itu sebelum Papua bergabung ke dalam Republik Indonesia. Menurut pandangan negara bahwa proses itu dinamakan dengan integrasi. Tetapi pandangan sebagian kelompok intelektual Papua memandang bahwa proses itu sebagai aneksasi. Nah, dua perbedaan terminologi atau dua perbedaan intellectual understanding ini menjadi perdebatan yang panjang, jadi salah satu masalah yang sampai hari ini belum di belum diselesaikan secara tuntas. Nah, kita ketahui bersama juga hal ini kan sudah menjadi catatan penting dari LIPI pada tahun 2009 di era Presiden SBY bahwa salah satu persoalan yang membuat masalah Papua itu menjadi masalah internasional atau menjadi masalah yang diperbincangkan oleh komunitas internasional karena itu tadi sejarah masuknya Papua ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi atau ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu masih menjadi polemik. Dan ini tidak hanya sebuah statement politis yang dikumandangkan oleh para aktor atau para kaum intelektual yang memperjuangkan hak politik orang Papua. Ini sudah dibuktikan oleh banyak peneliti, kemudian banyak pemikir-pemikir yang mengkaji terkait tentang isu Papua atau internasionalisasi isu Papua itu sendiri. Kemudian untuk lebih menegaskan lagi bahwa isu Papua ini sejak Papua itu masih menjadi wilayah pendudukan Belanda atau ketika Belanda masih ada di tanah Papua, itu dia sudah menjadi agenda internasional. Hal itu bisa kita lihat seketika bangsa Eropa memotong kue-kue, bahasa atau analogi yang dipakai, memotong kue-kue tanah di luar dari the main European continent. Jadi tanah di luar daripada itu tanah yang bisa diduduki atau kemudian bisa diklaim sebagai tanah bagian daripada kerajaan atau ekspansi kerajaan mereka. Sehingga secara tidak langsung atau kita kalau melihat secara historis bahwa Papua itu sudah menjadi isu internasional dan logik atau spirit roh daripada internasionalis isu Papua yang sudah diperbincangkan oleh bangsa Eropa itu terus berjalan sampai hari ini gitu. Iya, seperti itu ya untuk mungkin nanti kita lanjutkan lagi berikutnya. Memang luar biasa ya. Ini menarik sekali. Saya tadi headline eh, respons dari Abang ya. Memang berbicara mengenai konstruksi internasionalisasi isu Papua ini, kita bisa bilang persimpangan antara integrasi dan aneksasi tadi yang Abang sampaikan ya. Memang ini luar biasa dan menariknya kalau kita telah saat ini Bang, dengan adanya progresivitas informasi, digitalisasi dan globalisasi ya, kerap kali dunia internasional itu tidak merespons fakta, tapi mereka merespons terhadap fakta yang sudah diberi makna. Jadi ada perbedaan fakta empirik yang terjadi di lapangan dan fakta yang diberikan maknanya. Nah, kalau kita berbicara yang dalam arena linguistik yang lebih filosofis, sebenarnya realitas itu tidak pernah hadir begitu saja ya. Dia selalu eksis dalam interpretasi. Karena uh, untuk itu saya penasaran nih, dalam perspektif Abang, kira-kira memandang isu-isu yang terjadi, khususnya isu-isu Papua ya, kira-kira siapa yang paling berpengaruh untuk membentuk cara dunia internasional itu, bukan hanya di Indonesia ya, tapi komunitas universal memandang Papua. Apakah pemerintah Indonesia, kelompok-kelompok advokasi Papua, NGO internasional, atau media massa? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Kemungkinan publik menantikan bagaimana kita memetakan atau mengklasterkan siapa yang berpengaruh dalam proses membangun internasionalisasi isu Papua itu. Tapi sebelum kita melihat ke sana, yang penting atau yang salah satu aspek yang perlu kita
kita pahami bersama itu adalah proses terjadinya revolusi dari peradaban manusia. Dari era katakan itu kita hidup di zaman batu, kemudian kita bergeser lagi era apa namanya industrialisasi itu kan ada 1.0, 1.2, 1.3, 1.4. Kemudian sekarang ada negara-negara lain yang sudah sampai kepada 5.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, kemudian 5.0. Nah, proses internasionalisasi Papua itu dia beriringan dengan perkembangan teknologi informasi yang sedang berjalan pada saat ini. Pada era 60-an atau katakan 50-an, 40-an Indonesia merdeka, kemudian 50-an, terus 60-an, itu akses informasi itu hanya didapatkan oleh kelompok privilege atau kelompok elit. Nah, kemudian 70-an juga sama. Jadi 80-an. Nah, era 2000-an dengan adanya internet, ini mulai terbuka itu perlahan-lahan. Nah, sekarang kita ada di era informasi dan dari era informasi dari 2000-an ke atas, dan sekarang kita sudah ada di era digital. Nah, ketika kita ada di era digital, internasionalisasi isu Papua ini jadi berubah. Tadinya itu yang membawa isu Papua ke panggung internasional atau ke apa namanya international audience itu hanya pemerintah Indonesia, kemudian yang berikut kelompok pro Papua Merdeka. Nah, mereka menggunakan jalur diplomasi, kampanye internasional di dalam forum-forum PBB, kemudian forum-forum kawasan yang ada. Misalnya di United Nations, kemudian di Pacific Island Forum di Pasifik, kemudian di Melanesian Spearhead Group atau di MESKI. Nah, ini mereka pakai jalur diplomatik. Dan pada waktu itu aksesnya cukup terbatas. Karena yang bisa mendapatkan akses keluar itu hanya segelintir orang yang punya kemampuan kapital yang besar. Kemudian dengan berjalannya waktu, era 2000-an internet mulai beroperasi, kemudian sharing knowledge and information itu mulai terjadi. Terus dengan kesini, sekarang kita sudah ada di era digital. Nah, era digital ini kita sudah ada seakan-akan di satu dunia. Jadi tidak ada yang bisa membatasi kita lagi. Dengan adanya internet, teknologi informasi yang begitu canggih dan berbagai aplikasi yang mempermudah kita berinteraksi dengan dunia internasional. Atau berinteraksi antara satu dengan yang lain. Yang ada di kutub utara, kutub selatan, barat, timur, dan lain sebagainya. Sehingga itu mempermudah masyarakat internasional atau masyarakat global untuk mendapatkan informasi dalam hal ini terkait masalah Papua. Jadi dua-dua bermain. Kubu pemerintah Indonesia dengan jalur diplomatik secara konvensional yang sudah dijalankan sudah lama, bertahun-tahun, kemudian juga didukung dengan perkembangan teknologi informasi. Pemerintah mencoba untuk memberikan informasi kepada publik internasional terkait apa yang sedang atau apa yang telah dan sedang kemudian yang akan dilakukan untuk membangun Papua. Pada sisi yang lain, kelompok pro kemerdekaan melakukan kampanye internasional sejak era 60-an ya. Sebagaimana kita ketahui ketika terjadi peristiwa Act of Free Choice atau PPRA, penentuan pendapat rakyat, pada tahun 1969 sampai hari ini. Kita lihat revolusi yang terjadi itu menarik. Dari satu periode atau dari satu fase ke fase yang lain, timeline waktunya itu sangat menarik dan benar-benar membuka mata kita. Era 60, 70-an, 80-an sebagaimana tadi saya sampaikan di awal itu menggunakan jalur diplomasi secara secara fisik. Kemudian yang berikut era 2000-an ke sini antaranya adanya internet, komunikasi itu dijalankan itu lewat email dan lain sebagainya. Kemudian era 2000 katakan 2010 ya 2010 ke atas 2015 ke atas ini mulai masif ini informasi yang keluar ke panggung internasional. Jadi yang selama ini katakan let's say itu 50-an tahun atau 60-an tahun pemerintah Indonesia cukup berhasil dalam memfilter informasi yang keluar terkait Papua.
Tapi dengan di era informasi dan era sekarang di era digital, ini sulit lagi informasi yang keluar itu sulit difilter lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia salah satu negara yang warga negaranya itu aktif dalam menggunakan sosial media, terutama Facebook dan Twitter, sangat aktif. Nah, kita termasuk bangsa yang boleh dikatakan sangat antusias menyambut masyarakat global gitu. Jadi itu sangat berpengaruh. Nah, jadi untuk menyimpulkan apa ya, secara singkat jawaban dari pertanyaan ini adalah masing-masing dari katakan kelompok pro status quo atau dari pemerintah Indonesia, pemerintah terus mengembangkan narasi pembangunan melalui jalur-jalur diplomatik. Jadi hubungan diplomatik sudah terbangun dengan berbagai negara-negara sahabat, juga di forum-forum internasional. Tapi pada saat yang bersamaan, kelompok pro Papua Merdeka juga membangun itu. Terutama kita bisa lihat atau sebagaimana kita bisa apa itu namanya trace dia punya track record apa itu kampanye internasionalnya seperti kita lihat ada NGO, kemudian ada organisasi gereja, kemudian ada juga organ-organ perjuangan kemerdekaan Papua itu sendiri dalam hal ini misalnya United Liberation Movement for West Papua. Nah, mereka terorganisir dengan baik, kemudian juga media internasional. Jadi setidaknya kami melihat itu ada sekitar 4 aktor. Aktor yang pertama adalah tadi kelompok Pro Papua Merdeka atau yang bergabung di dalam ULMP, terus yang kedua adalah aktor NGO. NGO itu bisa saja dari lingkungan hidup, terus hak asasi manusia. Yang akhir-akhir ini kita lihat kan laporan banyak itu dari misalnya UN Human Rights Council itu. Dan yang berikut ada juga dari Greenpeace, terus ada NGO-NGO lain. Terus kita melihat lagi di akhir-akhir ini Dewan Gereja Dunia semakin apa namanya vokal menyuarakan situasi dan kondisi yang ada di tanah Papua. Kemudian kita juga melihat di sana ada apa namanya peran media. Beberapa media-media yang unggul di tanah Papua misalnya tabloid Cubi, kemudian Suara Papua. Nah, itu yang di front line ya. Kemudian ada media-media sosial dari apa namanya influencer atau mungkin yang menjadi public figure yang memperjuangkan isu HAM, lingkungan hidup dan juga isu politik eh, secara keseluruhan. Jadi sebetulnya pemerintah Indonesia dan kelompok yang pro terhadap Papua itu dua-dua memainkan isu ini itu, bukan memainkan, tapi dua-dua turut membesarkan isu ini. Dalam istilah kami itu adalah mengglorifikasikan isu Papua untuk masing-masing kepentingan, kira-kira gitu. Nah, ini menarik sekali ya. Tapi saya coba mau menggali lebih dalam ya dari respons Abang ini. Memang sebagai akademisi yang menggeluti trajektori atau lintasan historis dari hubungan internasional itu kita tentunya tahu ya, Bang, bahwa dulu diplomasi itu memang dimonopoli oleh negara ya untuk pembingkaian citra, persepsi publik dan lain-lain. Begitu state centric ya. Tapi tadi memang dengan selaras dengan argumentasi Bang Lau dengan progresivitas globalisasi sudah ada sebuah anomali baru ya. Seorang aktivis Papua bisa bercakap pada dunia lewat media digital. Artinya eh, kalau lebih lanjut sebuah NGO juga bisa menghasilkan tekanan politik yang efeknya mungkin saja bisa melampaui kemampuan negara-negara yang kecil dan bahkan diaspora informasi itu bisa kita fungsikan layaknya Kementerian Luar Negeri tanpa adanya wilayah ya, tanpa adanya legalitas. Sehingga saya ingin coba menggali lebih dalam. Kira-kira menurut pandangan Abang nih, apakah keberadaan negara dia masih menjadi aktor primer, aktor utama dalam menentukan citra Papua itu dalam dunia internasional, gitu Bang? Ya. Wah, ini menarik. Semakin apa namanya, barang dia semakin memanas ini. Oke, terima kasih pertanyaan yang keren banget. Jadi kami apa namanya, saya berpandangan begini, selama selama
trust atau kepercayaan publik itu masih ada kepada pemerintah, pemerintah pasti masih punya kontrol, begitu. Masih punya kontrol atau informasi terkait Papua yang keluar ke dunia internasional itu kemungkinan masih dipercaya gitu. Selama negara itu masih ada trust itu. Kalau trust itu hilang, nah sudah pasti apapun yang disampaikan oleh negara itu dipertanyakan benar atau tidak. Nah, hal itu terlihat dari channel informasi yang keluar. Negara masih menggunakan format menyampaikan informasi Papua itu melalui cara-cara yang resmi itu, atau the first track of diplomasi itu, diplomasi track pertama. Jadi di dalam forum resmi seperti PBB, kemudian kalau kita lihat yang sering diperbincangkan itu di Pacific Island Forum, kemudian di Melanesian Spearhead Group, kemudian di Pacific Africa Caribbean apa itu namanya States, nah seperti itu. Sehingga di antara satu negara dan negara yang lain ini masih ada trust. Sekalipun persoalan trust ini kan debatable gitu atau questionable dapat dipertanyakan. Tapi antara satu negara dan negara yang lain ketika masih mengakui, yang pertama mengakui, terus yang kedua percaya, itu negara-negara lain yang menjadi sasaran untuk mendapatkan dukungan oleh kelompok pro Papua Merdeka, mungkin akan berat. Terkecuali negara itu tidak percaya. Contoh klasik itu di Pasifik, misalnya Vanuatu. Nah, Vanuatu selalu memandang bahwa kehadiran Indonesia di tanah Papua itu sebagai sebuah penjajahan baru. Nah, sehingga itu tercermin di dalam kebijakan politik luar negerinya. Nah, salah satu kebijakannya adalah Vanuatu itu tidak 100% merdeka kalau Papua belum merdeka gitu. Nah, sehingga persoalan trust ini sangat penting. Kenapa misalnya Malaysia tidak menyuarakan persoalan Papua seperti Vanuatu? Karena dalam pandangan Malaysia, informasi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia itu lebih akurat. Itu lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, jadi kata kuncinya adalah percaya dan pengakuan. Itu dulu. Yang lain itu pasti dia mengikuti. Yang lain itu kan berdasarkan kepentingan. Nah, dulu pure politik, tapi sekarang bukan lagi politik. Sekarang sudah ada kata baru yang sekarang seksi itu seksi dan menjadi incaran banyak orang. Jadinya ekonomi politik gitu. Iya, ini menarik sekali. Ini Abang membuka insight baru sebenarnya ya bagi para penonton kita ya, yang memang cenderung mungkin saja menilai dari satu sisi, satu pihak ya. Nah, sekarang em, sebagai penggelut postmodernisme, saya ini Bang. Nah, tentunya itu bicara tentang moralitas biasanya ya. Kalau di dalam gelanggang internasional, bahasa moral, persepsi publik tentang moralitas itu lebih kokoh daripada bahasa kekuasaan ya. Ketika negara itu dia berbincang tentang stabilitas, misalnya NGO dia hadir tentang bicara tentang kemanusiaan. Negara bercakap tentang kedaulatan, mereka hadir berbicara tentang hak. Tapi apakah memang moralitas itu dia selalu netral? Ataukah sebenarnya moralitas dia syarat akan kepentingan politiknya sendiri seperti yang tadi Abang sudah sampaikan. Nah, sekarang saya ingin coba menarik konklusi dari Abang ini sebenarnya. Apakah sekarang kan kita tahu NGO internasional itu sangat banyak sekali ya berbicara tentang isu Papua. Tapi apakah NGO internasional dalam isu Papua ini mereka dari pandangan Abang, mereka sepenuhnya bertindak sebagai dalam tanda kutip pembela kemanusiaan ataukah memang sekedar aktor politik yang punya kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Oke, pertanyaan yang sangat menarik Bung LK. Ini kalau terus terang ya, kalau bicara persoalan ini kita kalau bahas ini bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan karena kita harus runut akar-akarnya ini. Jadi untuk menjawab ini saya coba mengelompokkan atau klasterkan ini ke dalam dua atau tiga lah. Nah,
sebetulnya banyak tapi cukup 2 aja dulu untuk mempermudah pemirsa kita mengerti. Kalau pegiat ilmu hubungan internasional, ini makan minum dia. Jadi ngobrol ini pukul pagi tidak apa-apa. Oke. Jadi kembali lagi. eh, Sorry, saya tadi hilang pertanyaannya. Sebentar. Elka Tadi minta tolong ini. kira-kira NGO internasional itu mereka Oke, berbicara oke. dalam ya, ya. Dapat. Nah, NGO. Jadi gini, kita kalau melihat, saya selalu melihat begini. Ketika kita melihat Papua, isu Papua ini, kita lihat kembali sejarah yang pernah dilalui oleh bangsa ini itu, yaitu Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, itu Indonesia mendapatkan simpatisan banyak dari NGO-NGO internasional, gitu. Cuma sayangnya itu tidak terdokumentasi dengan baik. Ketika saya waktu itu studi di New Zealand, saya dapatkan beberapa dokumen-dokumen yang cukup menarik bagaimana pergerakan yang terjadi di New Zealand, terus di Australia, terus di UK, terus di Amerika yang berikan simpatisan kepada Indonesia, di Mesir dan lainnya. Jadi mereka itu sebetulnya yang bergerak itu bukan bagian daripada pemerintah, tidak. Mereka tuh kelompok civil society. Sebagian dari mereka tuh ada di political society juga yang terlibat di dalam partai politik aktif, tapi bukan ada di posisi decision maker. Nah, dan mereka juga menjadi bagian daripada simple society yang ada di sana. Gitu. Hingga ada kita kalau melihat ini tergantung dari kita mau melihat angle-nya dari mana ini. Kalau misalnya dari state centric filter view. Kalau state centric view akan selalu memperpandangan bahwa NGO yang berbicara itu agen asing gitu, kira-kira gitu. Agen asing yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan stabilitas lainnya di dalam negeri. Yang selalu begitu. Pandangan pemerintah selalu mengatakan bahwa NGO ini itu agen asing. NGO ini itu titipan asing dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Terus pada saat yang bersamaan teman-teman misalnya katakan yang pro terhadap pro terhadap kemerdekaan Papua yang mencoba untuk membangun masalah Papua ini menjadi perdebatan internasional, mereka melihat bahwa tidak, ini memang mitra yang berjuang murni. Jadi ini terjadi perang narasi antara state dengan kelompok pro Papua Merdeka. Nah, yang menariknya adalah, yang perlu kita lihat adalah misalnya yang selama ini bergerak, banyak sekali NGO. Saya tidak tahu sekarang berapa ini yang ikut terlibat dalam mengadvokasi atau membangun isu Papua dalam panggung global, atau yang ikut terlibat aktif dalam upaya memerdekakan Papua. Saya tidak tahu berapa banyak exactly, tapi kalau kita lihat banyak. Dan yang menarik adalah untuk membedakan mereka ini adalah kita lihat track record-nya. Nah, yang muncul bicara persoalan isu ini, atau yang terlibat atau yang bergerak dalam NGO ini, kapan dia mulainya? Gitu. Ketika kita selidiki dia punya jangka waktu berapa lama dia beroperasi, itu kemudian kita bisa menyimpulkan, ini tidak pure. Ini sifatnya itu sedang berupaya untuk mengaburkan agenda yang diperjuangkan. Atau ini misalnya ada yang bilang kaki tangan dari negara. Terus ada yang bilang, ini kaki tangan dari asing untuk menghancurkan stabilitas politik di dalam negeri. Terus ada juga yang bilang, ini hanya datang bicara Papua untuk cari makan dan minum dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali versi atau pandangan-pandangan dari publik. Sehingga ini yang dimainkan. Jadi kelompok yang memegang status quo dalam hal ini negara berpandangan bahwa NGO yang bicara lingkungan hidup, bicara HAM, atau yang kesemuanya itu membangun internasionalisasi isu Papua, itu adalah NGO-NGO yang didukung oleh asing itu. Dan kita tidak tahu asingnya ini siapa itu. Apakah itu
komunitas dari negara luar, ataukah memang ada negara berdaulat yang support, ataukah ada konglomerat-konglomerat besar yang mensupport. Ini kita tidak tahu. Kemudian dari kelompok ini, kelompok pro Papua Merdeka melihat bahwa apa yang selama ini negara lakukan atau negara sampaikan atau kemudian negara kampanyekan kepada dunia internasional itu sifatnya hipokrit. Gitu. Jadi banyak sekali kebohongan, banyak sekali yang disembunyikan, yang disampaikan itu berbeda dengan realita atau kenyataan yang dialami oleh orang Papua di tanah Papua, misalnya gitu. Sehingga ini ada perang narasi yang sudah lama, terus dia hidup sampai hari ini. Apalagi dengan ada sosial media. Ini dulu itu mungkin yang bisa produksi informasi itu oleh media, media yang sudah yang sudah berbadan hukum. Tapi sekarang anak SD juga bisa buat konten gitu. Nah ini yang sangat menarik. Jadi terjadi konten narasi. Makanya kita bisa lihat berbagai komentar di sosial media itu ada yang sopan dan tidak sebagainya. Astaga, itulah dunia kita pada saat ini. Ini menarik sekali ya, Abang ya. Itu memang keadaan yang begitu paradoksal di era global saat ini ya. Nah, tapi memang kalau kita melihat seseorang itu tidak harus selalu berada di dia punya tanah air ya, untuk menginfiltrasi atau membingkai narasi publik tentang situasi politik yang terjadi di tempat dia berasal. Nah, kalau dalam bahasa akademis mereka bilang ini terkait diaspora. Nah, diaspora itu dia menjadi semacam kanal baru untuk memproduksi pengaruh atau persepsi publik tentang isu yang sementara terjadi. Jadi mereka hidup di luar wilayah dan saya sebenarnya sangat kagum, kagum dengan Bang Lao yang mana mampu ya, walaupun terpisah jarak, terpisah waktu, langgar lautan, tapi mampu mengangkat isu-isu Papua, mampu begitu sangat bangga ya ini tentang Papua. Nah, saya ingin menggali pikiran Bang Lau nih. Kira-kira dari perspektif Bang Lau sebagai eh, seorang akademisi dan pengamat-pengamat politik khususnya juga, kira-kira seberapa besar sih pengaruh diaspora Papua dalam membawa isu Papua ini ke dalam forum-forum internasional? Silakan, Bang. Nah, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Ini gini, Alka, sekarang dengan adanya world system, sistem dunia pada saat ini, selain UN atau PBB, di forum di mana para kepala-kepala negara dan kepala pemerintahan berdebat terkait isu yang mereka bawa, nah sekarang kita punya banyak forum di bawah daripada itu, yang tampil di sana itu kelompok NGO internasional gitu. Nah, bisa saja dari satu negara, delegasi yang hadir di sana itu bisa empat lima NGO yang punya reputasi internasional. Nah, disinilah di mana NGO yang selama ini pro terhadap perjuangan kemerdekaan Papua, mereka bermain. Kita bisa melihat misalnya pertemuan COP yang terjadi di beberapa itu banyak itu isu Papua selalu dimasukkan, diperjuangkan. Kalau bukan oleh orang Papua, oleh teman-teman lain, misalnya yang selama ini cukup vokal itu dari Pasifik. Nah, yang datang dari kawasan Melanesia, Polinesia, kemudian Mikronesia. Sehingga dalam proses mengangkat isu Papua yang diperjuangkan oleh kelompok diaspora dan juga pemerintah, itu sudah seimbang. Dia sudah balance ini. Yang sekarang menjadi penentunya adalah yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sekarang tergantung ini, tingkat trust ini dia akan kemana itu. Trustnya itu dia ke kelompok diaspora atau kelompok kepada negara yang mempertahankan status quo, dan itu dia kembali lagi tergantung pada economic interest. Nah, kalau negara misalnya yang menjadi target Amerika itu, nah kelompok diaspora memainkan peran untuk bagaimana caranya meyakinkan pemerintah Amerika untuk berikan dukungan kepada mereka. Pada sisi yang lain, pemerintah Indonesia hadir dan mengatakan bahwa jangan lupa ini katakan itu yang sudah menjadi
kesepakatan perjanjian internasional atau yang sudah menjadi konvenan yang sudah kemudian diratifikasi oleh setiap negara masing-masing, sehingga perlu ada respect antara satu negara berdaulat dengan negara berdaulat yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah ada aturan mainnya di dalam bagaimana sebuah negara itu dia menjalin hubungan dengan negara lain. Tapi secara singkat, kalau boleh dikatakan bahwa kelompok diaspora sudah memainkan peranan yang sangat cukup penting. Apalagi dengan adanya teknologi informasi semakin hari semakin berkembang. Apalagi sekarang sudah ada AI. Ini tambah gila. Jadi itu tadi apa ya? Dulu tuh mungkin yang berjuang, yang bicarakan persoalan masalah ini itu orang-orang tua. Tapi sekarang kelompok diaspora Papua yang ada di luar negeri dari SD dia sudah bisa menceritakan persoalan Papua itu. Jadi ceritakan ke teman-teman SD-nya. Nah, teman-teman SD dan pemikiran yang begitu murni polos terima itu barang, mereka kemudian melakukan riset dan kaji sendiri. Nah, di titik itulah kemudian mereka melihat bahwa persoalan yang terjadi ini tidak benar. Harus dibenarin. Mereka mulai kritis. Diskusi itu mulai kemudian dibawa ke meja makan, diskusikan dengan orang tua, didiskusikan dengan guru. Dari SD dimulai beranjak naik ke SMP, SMA, sampai ke bangku perkuliahan, dia selesai keluar, dia akhirnya berpikir, oh tidak bisa kalau hanya begini, berarti kita harus masuk di dalam sistem pengambil kebijakan atau keputusan. Oh kita masuk ke politik. Nah disitulah perubahan itu terjadi. Sehingga peran diaspora itu sangat penting. Dan itu sebetulnya tidak hanya di era sekarang. Itu sudah terjadi sejak tahun 60-an ya. Tapi sebelum 60-an, jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi ke diaspora Indonesia yang waktu itu kebanyakan belajar di Belanda, misalnya Muhammad Hatta dan kawan-kawannya membangun diskusi untuk memerdekakan sebuah negara yang sekarang sedang diperhadapkan dengan isu Papua ini. Ini berarti menarik sekali ya Bang. Diaspora ini bukan memang dia begitu signifikan ya untuk mengangkat isu-isu ini. Oke Bang, Eh, di era kontemporer sekarang ini tentunya kita tahu bahwa perang dalam tanda kutip tidak hanya berlangsung dengan senjata, tapi bisa lewat narasi. Tidak jarang juga uh, dengan headline berita dan juga sering lewat algoritma. Dan yang saya kemarin menonton salah satu video ini, salah satu pakar hukum, Prof. Edi, beliau sampaikan, memang kadang-kadang yang menang itu tidak selalu yang benar dan yang kalah eh, tidak selalu yang salah. Ya, jadi acap kali yang menang itu bukan pihak yang paling benar, tapi pihak yang sebenarnya paling mampu untuk mengendalikan narasi. Sehingga saya penasaran dari pandangan Abang sendiri, keberadaan media-media internasional maupun media nasional yang memberitakan tentang isu Papua, sebenarnya mereka melaksanakan atau melaporkan tentang isu Papua, atau sebenarnya ikut membentuk cara dunia itu memahami tentang Papua itu sendiri. Bagaimana Abang melihat hal itu? Nah, ini sangat menarik ini, sangat menarik. Biasanya ada yang namanya itu, saya lupa persis ada satu teori, itu sebetulnya teori komunikasi politik, dan juga berhubungan aja dengan hubungan internasional. Jadi ada dua, yang pertama framing dan yang kedua agenda setting dan framing. Nah, bagaimana mereka frame berita, kemudian setting agendanya, yang perlu kita liput, kita cover apa, atau yang perlu kita beritakan apa. Gitu. Setidaknya negara-negara misalnya kelompok konglomerat global yang kontrol media ya. Kita bisa lihat misalnya kalau kita bicara isu Papua ini kan kalau untuk memfeeding atau memberikan asupan informasi kepada komunitas global berarti harus ada media global ya yang memang sudah kuat sekali. Misalnya seperti Al Jazeera atau media-media yang berbasis atau berkedudukan di Amerika seperti Reuters, New York Times atau Washington Post, kemudian The Guardian atau mungkin ABC Australia atau mungkin yang di Pasifik yang lagi unggul itu misalnya RNZ, Radio New Zealand dan lainnya. Terus kami di Indonesia kan ada Kompas, terus ada apa itu adanya
eh, sorry, Kompas, Metro, TV One dan lain sebagainya. Terus Tempo yang sementara mainkan peran oposisi gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih, abang lihatnya itu kan ada beberapa hal. Yang pertama itu media dia beroperasi, dia melihat agendanya tuh yang pertama tatarannya ideologi. Hmm. Dia melakukan peliputan kalau dia punya agenda ideologis. Jadi dia meliput isu Papua, kalau perjuangan yang diperjuangkan oleh Papua itu ideologinya sama. Yang kedua, dilihat asal namanya aspek ekonominya, komersialnya. Nah, isu Papua ini kalau kita liput, dia viral nggak gitu. Kalau dia viral dari secara komersial, kita dapat untung banyak kan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Terus yang berikut, ada media yang dia memainkan peran itu dari 4 pilar dari demokrasi. Jadi untuk menjaga, memainkan peran check and balances, jadi sebagai watchdog-nya. Nah, jadi kita bisa melihat dari hasil peliputan mereka. Yang selama ini yang membuka isu Papua keluar itu rata-rata adalah kelompok ketiga nih. Jadi media yang punya agenda itu yang punya interest itu memainkan check and balances for the sake atau demi for the sake of common good itu untuk kebaikan orang banyak. Jadi dia akhirnya pertimbangan-pertimbangan etis, pertimbangan moral dan pertimbangan rasional. Jadi lihat semua secara moral bagaimana, secara etika bagaimana, terus kemudian secara rasional bagaimana. Nah, ini kalau kita lihat, memang kita juga tidak bisa menyangkali bahwa ada beberapa media yang memang pro secara ideologi. Jadi itu dia pengen sekali mendukung bahwa Papua terus merdeka itu. Nah, terus ada juga media yang meliput selama ini bahwa Papua itu bagian daripada Republik Indonesia. Tapi yang harus diperjuangkan itu adalah isu ketidakadilannya atau isu pelanggaran HAM-nya atau isu kerusakan lingkungan hidupnya itu. Nah, sehingga kita perlu melihat tuh dari apa namanya hasil peliputan mereka. Jadi mereka basisnya apa? Mereka lihat ideologinya, atau mereka lihat dari sisi komersialnya, atau mereka lihat dari sisi etika, moral dan rasionalitas eh, yang apa namanya yang normatif lah gitu, atau yang konvensional yang dapat diterima sesuai dengan eh, kode-kode kode-kode etik dalam dunia jurnalistik gitu. Nah, ini yang sering terjadi. Itu kalau media yang apa namanya media-media yang memainkan peran sebagai penyalur informasi kepada publik. Nah, kita belum lagi melihat ini media-media dijalankan oleh akun-akun pribadi, oleh influencer atau katakan tuh aktor individu. Nah, yang ini yang tidak bisa kita kita bendung. Oh. Dan informasi yang sekarang keluar dari tanah Papua ke dunia internasional kebanyakan itu dari aktor individu ini. Contoh misalnya ya, 2019 ketika terjadi uprising apa kerusuhan rasisme yang apa namanya bermula dari apa itu serangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya itu. Misalnya banyak media internasional kalau misalnya kita apa namanya cek di katalog Google News, cek isu Papua apapun uprising 2019 ya 2019 itu kebanyakan mereka mengutip informasi atau statement dari Veronica Koman misalnya. Nah, dari Twitternya terus dari sosmednya rata-rata media itu mereka komen ke sana. Terus ada juga beberapa channel informasi yang mereka ambil. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa sosial media ini punya peran yang sangat penting sekali di era sekarang. Nah, dan itu bisa dimainkan oleh siapa saja, oleh individu atau komunitas atau juga oleh negara. Nah, tapi sejauh ini yang bisa kita katakan bahwa media-media internasional sudah tidak tutup mata lagi dengan kondisi yang terjadi di Papua. Kita lihat saja yang sekarang lagi viral di Indonesia, pesta babi. Oh my goodness, sekarang sudah belasan juta viewers di akun apa yang sudah dipublikasi oleh Jubi sama Greenpeace dan itu apa itu yang lainnya. Sehingga kita sekarang ini menjadi pertanyaan adalah menjadi tantangan adalah masih terus mau bermain di sandiwara ini ataukah kita apa ya mengambil sikap wah oke lah yang salah kita perbaikilah gitu. Dan kita memandang ke depan supaya
anak cucu kita ini mewarisi suatu cerita yang menggembirakan gitu, bukan suatu cerita yang melukai gitu. Ini menarik sekali nih, Bang. Eh, Narasi yang diwariskan ke generasi selanjutnya itu benar-benar harus membawa dampak yang baik, bukan trauma kultural untuk mereka juga ya, Bang. Nah, tapi kalau tadi kita berbicara dalam takaran internasionalisasi. Sekarang saya mau geser sedikit kalau kita masuk ke domestifikasi. Saya biasanya kan eh, mahasiswa mereka menganggap bahwa negara kerap menakar keberhasilannya lewat angka jalan yang dibangun, berapa banyak jalan yang dibangun, bandara yang diresmikan, ya, investasi yang masuk, dan mungkin juga pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Tapi masyarakat-masyarakat lokal itu mengukur kehadiran negara lewat sesuatu yang sebenarnya sederhana, lebih subtil, rasa keadilan, ya, pengakuan terhadap identitas mereka dan partisipasi politik. Nah, di sananya pada aspek itu saya rasa muncul pertanyaan-pertanyaan yang terus bergema ya dalam diskursus tentang Papua di era modern saat ini. Dan bersua pada pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira menurut Abang nih, apakah pembangunan besar-besaran yang terjadi di Papua saat ini ya, itu sudah berhasil menjawab akar persoalan di Papua, ataukah justru dia memperlebar jarak antara negara dan masyarakat lokal? Nah, saya penasaran dan tentunya para penonton juga penasaran akan hal ini, Bang. Silakan, Bang. Baik, Elka, terima kasih. Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Saya pernah menulis satu keresahan ini. Gitu. Ini sebuah keresahan itu. Kemudian coba saya bahasakan keresahan itu dalam sebuah artikel itu. Saya ditulis di dua media. Media yang pertama di JPNN, kalau teman-teman yang mungkin tertarik, saya ada bahas tentang negara belum mengindonesiakan orang Papua itu. Jadi negaranya baru mengindonesiakan tanah Papua. Itu ada di JPNN. Teman-teman bisa bisa nanti apa namanya bisa cek dan artikelnya cukup panjang. Terus saya juga ada lepas tulisan itu di Asia Pacific Report. Itu analisis komprehensif. Bagus sekali. Jadi saya coba bandingkan bagaimana caranya Australia memperlakukan apa indigenous people of Aborigin di Australia, kemudian New Zealand memperlakukan indigenous people Maori apa namanya Maori people di New Zealand. Nah saya lihat bagaimana pemerintah Indonesia memperlakukan orang Papua dan lain sebagainya. Sehingga ya itu sangat menarik untuk kita melihat bahwa apakah arah pembangunan selama ini itu sudah berjalan baik atau tidak. Nah, kita perlu lihat bahwa yang pertama negara berupaya ya sejak Papua menjadi bagian daripada Republik Indonesia di era Soekarno, kemudian di era Soeharto, kemudian Presiden ketiga, keempat, kelima sampai dengan saat ini. Nah, yang lebih yang terlihat yang jelas itu adalah ketika Otsus hadir di tanah Papua. Otsus kan semangatnya itu semangat memproteksi, memperdayakan, dan semangat untuk rekonsiliasi, kira-kira gitu. Jadi pelanggaran-pelanggaran ataupun luka-luka batin, luka-luka yang apa namanya secara psikologi itu psychologically traumatized itu perlu diobati itu. Sehingga hadir Otsus itu. Cuma pada dengan berjalannya waktu implementasinya masih terus bermasalah. Makanya di era Presiden SBY memberikan mandat kepada LIPI yang pada saat ini BRIN, bajunya saya ada pakai. Saya sengaja memang pakai baju ini supaya rekomendasi dari LIPI itu perlu dilihat kembali gitu. Jadi LIPI punya kajian yang sangat menarik. Mereka menyimpulkan bahwa ada 4 akar persoalan masalah persoalan Papua yang belum selesai dan juga yang akan menjadi penyebab persoalan ini akan terus terulang itu seperti siklus yang tidak akan pernah ada hentinya. Jadi bahasanya apa dia berevolusi atau dia berotasi kira-kira begitu. Jadi tidak ada akhirnya. Nah, yang pertama adalah fakta apa namanya perbedaan-perbedaan pandangan terkait integrasi dan apa itu namanya aneksasi tadi secara politik. Terus yang kedua pelanggaran HAM. Terus yang ketiga kesenjangan pembangunan. Terus yang keempat itu apa itu kesenjangan pembangunan. Terus ada satunya lagi tuh. Jadi
intinya adalah 4 persoalan yang direkomendasikan oleh LIPI itu belum ada formula untuk menyelesaikannya. Memang pada waktu itu Presiden SBY mengeluarkan satu kebijakan Kepres untuk mempercepat pembangunan, bukan mempercepat proses penyelesaian konflik, tapi mempercepat pembangunan yang orang kenal dengan upaya percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, jadi di era Presiden Jokowi keluarlah kebijakan baru lagi dengan hadirnya komite komite percepatan pembangunan Papua itu. Nah, terus sekarang di era Presiden Prabowo ada lagi baru, namanya Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua gitu. Yang sampai saat ini saya belum mengerti itu adalah pembentukan lembaga, pembentukan badan ini fungsinya apa begitu. Saya jadi bingung. Tapi sebetulnya ini perlu kita kaji lagi lebih dalam secara komprehensif, kemudian secara objektif. Tujuan daripada pembentukan itu apa? Saya percaya bahwa tujuannya baik, baik sekali. Negara mencoba untuk mempercepat atau mengakselerasi pembangunan di tanah Papua. Tapi dalam implementasinya selalu menjadi permasalahan. Kita tidak tahu. Kewenangan yang diberikan itu apakah bisa menjawab persoalan yang ada di tanah Papua atau tidak. Itu jadi big questions. Tapi sejarah membuktikan bahwa yang sudah terjadi di era Presiden SBY dan Jokowi itu tidak menjawab gitu. Kemudian hadirnya anggaran yang begitu kata negara besar ya turun ke tanah Papua. Tapi bagi saya sebagai orang Papua itu kecil. Apa yang diberikan oleh tanah Papua kepada negara ini sangat besar. Dan yang diberikan oleh negara kepada orang Papua dan tanah Papua itu kecil sekali. Kita bisa lihat, ini kan bisa dibuktikan by data semua. Kita lihat saja, Freeport menyumbangkan PAD kepada negara ini berapa kita hitung. Itu belum yang lainnya, belum BP, terus perusahaan-perusahaan sawit atau tambang minyak atau tambang ini dan itu. Nah, jadi sejauh ini dengan melihat model pembangunan atau model kebijakan pembangunan negara kepada Papua seperti itu, saya berkesimpulan bahwa negara itu hanya berhasil mengindonesiakan tanah Papua gitu. Jadi orang Papuanya belum diindonesiakan, belum dipeluk gitu. Selayaknya sepatutnya harus dipeluk sebagai saudara sebangsa setanah air. Dan itu sebetulnya tidak hanya Papua, wilayah lain juga mengalami itu. Tapi isu yang sementara jadi seksi di panggung global, panggung internasional itu isu Papua, karena sejarahnya itu tadi. Sejarah Papua ini, Papua pada waktu itu dipandang sebagai sebuah bangsa. Nah, dan sampai hari ini akan selalu menjadi problematik, karena ini sebagai bangsa, entitas bangsa. Kalau kita bicara persoalan bangsa, itu akan sangat berat. Tidak akan pernah ada penyelesaiannya. Nah, jadi kebijakan negara pada saat ini kalau kita tergantung mau percaya dari data dari mana, data dari pemerintah atau dari LSM atau mau mendengarkan langsung dari suara masyarakat Papua di akar rumput itu. Nah, untuk menyimpulkan apakah benar negara sudah berhasil membangun atau berhasil selama katakan 60-an tahun di tanah Papua, 60 lebih atau 70-an tahun di tanah Papua ini sudah Papua atau tidak, saya datang saya ke Papua dan lihat sendiri langsung. Apakah orang Papua itu hidup sebagai Tuhan di negerinya sendiri, atau orang Papua semakin menjadi orang yang menjadi minoritas, atau orang Papua lihat saja strata ekonominya bagaimana hidupnya. Hidupnya sudah makmur atau tidak. Atau apakah kita hanya melihat orang Papua sebagai, kalau orang Papua sudah pakai baju PNS, berarti sudah semua makmur semuanya. Nah, ini kan jadi big questions. Terminologi yang dipakai untuk menyatakan tuh orang Papua sudah makmur atau tidak, itu juga kan, ya ini kan masih beda ini. Pandangan orang Papua makmur dan sejahtera atau bagaimana, pandangan negara seperti bagaimana. Seperti itu. Ya. Wah, ini menarik sekali ya, Bang. Memang berbicara tentang persepsi publik itu dia memang tidak akan pernah habis, gitu ya. Ya. Nah, sekarang saya mau ini, kalau setahu saya, kalau Papua sekarang sudah ada 6 atau 7 provinsi ya, Bang? 6 Enam. provinsi ya? Enam. 6 ya. Nah,
Waktu awal kan dia hanya beberapa provinsi. Sekarang pemekaran wilayah dan dua ya, hanya ada dua ya, Iya. dimekarkan sampai sekarang. Nah, biasanya pemekaran wilayah itu sering kerap dipresentasikan sebagai strategi untuk lebih inklusif pelayanan terhadap masyarakat ya. Tapi dalam ranah politik, setiap pemekaran itu juga berarti redistribusi kekuasaan ya, sumber daya dan juga pengaruh. Karena itu di balik lahirnya banyak provinsi-provinsi baru di Papua, sebenarnya ada perdebatan-perdebatan yang jauh lebih dalam daripada sekedar administrasi pemerintahan. Sehingga saya penasaran kalau kita dari respons Abang, kira-kira melihat pemekaran wilayah-wilayah di Papua saat ini, ya, sudah ada 6. Apakah itu merupakan solusi yang tepat untuk mempercepat kesejahteraan terhadap masyarakat di Papua, ataukah justru dia merupakan instrumen atau fasilitas politik negara untuk memperkuat kontrol terhadap wilayah Papua itu sendiri? Nah, pertanyaan ini sering menjadi perdebatan yang cukup panas ini di ini ya, di apa namanya, di kalayak ini ya, publik ya. Hmm. Ada yang mengatakan bahwa misalnya kita lihat semangat ini, narasi ini dimulai muncul itu ketika eh, er- eh, akhir-akhir 2020, 2021 pada waktu itu negara mencoba berusaha untuk memekarkan Papua dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi. Nah, narasi besar yang dibawa adalah yang pertama untuk mempercepat kesejahteraan orang Papua. Gitu. Terus yang berikut adalah untuk mempermudah akses pelayanan pemerintahan. Jadi biar negara tuh lebih apa ya, lebih dekat hadir di masyarakat. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar itu tujuannya itu? Nah, itu kan kelompok katakan kelompok aktivis yang selama ini kritis terhadap kebijakan negara pasti akan bertanya apakah benar itu tujuannya. Tapi kita bisa lihat ini sudah menjadi rahasia umum bahwa atau juga banyak diperdebatkan tuh banyak ditulis oleh kalau banyak kelompok akademisi ya, kelompok pemikir-pemikir hebat bahwa ini salah satu upaya untuk bagaimana caranya negara bisa mengontrol mengontrol mobilitas mobilitas pergerakan resistensi terhadap kehadiran negara di tanah Papua itu. Sehingga eh, untuk melihat bahwa kehadiran pemekaran itu baik atau tidak, pada satu sisi dengan melihat dinamika global yang cukup kompleks, ada baiknya juga supaya perubahan itu bisa dirasakan. Tapi pada sisi yang lain, seketika pemekaran itu dia datang dengan gelombang transmigrasi yang besar, itu kemudian berikan dampak yang kurang baik karena terjadi kesenjangan sosial antara the indigenous people of Papua atau masyarakat orang asli Papua dan kelompok Nusantara masyarakat yang bukan berasal dari tanah Papua yang datang ke sana. Hingga menimbulkan masalah-masalah yang mengikuti. Salah satunya kesenjangan sosial. Kemudian yang berikut, hak-hak politik orang Papua itu kemudian direbut, diambil. Nah ini kita sudah alami nih, di Jayapura misalnya, di Merauke, di Sorong. Ini anggota legislatif di tingkat kabupaten didominasi oleh kelompok Nusantara. Nah, karena secara demografis penduduknya lebih tinggi, lebih banyak dibandingkan orang Papua. Nah, sehingga dalam proses pemilihan umum, pemilihan legislatif dalam hal ini itu akhirnya mereka yang menang itu karena mereka berpikir lebih strategik bagaimana caranya to memobilisasi sumber daya dan massa untuk mengamankan kursi di DPR itu. Syukurnya di tanah Papua, Otsus memproteksi bahwa yang jadi kepala daerah dalam hal ini bupati wali kota itu harus orang asli Papua, wakilnya boleh non Papua. Yang jadi gubernur, wakil gubernur itu wajib orang Papua. Itu tidak hanya kemudian kita di sana juga dengan hadirnya Otsus itu kan ada ini juga ya, ada lahir MRP atau Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultur, kemudian representasi perempuan dan juga religi. Cuma itu tidak ada dia
MRP itu tidak ada apa. Dia tidak punya kekuatan secara konstitusi untuk memperjuangkan hak orang Papua. Dalam hal ini misalnya membuat rekomendasi kebijakan yang bisa dihasilkan menjadi perda atau perdasus, peraturan daerah atau peraturan daerah khusus. Nah, gitu. Dia hanya sekedar memberikan pertimbangan. Jadi Ya, saya tidak tahu ini tugas ada tugas pokok sebenarnya itu apa. Ini kan perlu di ini lagi apa namanya dikaji lebih dalam supaya hal-hal yang selama ini menjadi perdebatan publik secara politik itu bisa ini apa namanya setidaknya bisa diminimalisir. Tapi kembali lagi narasi yang dibangun oleh negara bahwa negara melakukan pemekaran untuk menghadirkan apa namanya pelayanan lebih dekat dan mempercepat kesejahteraan itu kita belum bisa melihat melihat itunya melihat pencapaian tujuannya. Nah, karena itu aktor yang sama yang ikut terlibat dalam melakukan hal ini adalah itu aktor-aktor yang boleh kita katakan adalah yang eh, belum punya satu framework atau master plan yang baik. Gitu. ya, memang ini menarik sekali ya Bang. Terima kasih sebenarnya udah memberikan insight yang begitu luar biasa bagi kami semua ya mengenai hal ini. Nah, Abang, saya mau coba mendalami lagi sedikit ini. Tentunya kita semua sama-sama tahu ya bahwa dalam beberapa tahun terakhir eskalasi konflik antara aparat keamanan dan kelompok-kelompok bersenjata yang ada di Papua itu kembali menjadi sorotan ya menjadi eh, apa perbincangan bukan saja di Indonesia tapi juga di berbagai organisasi internasional. Nah, setiap operasi keamanan itu menghasilkan semacam dua narasi yang tadi, narasi lagi kita berbicara tentang yang saling kontradiktif, yang saling berhadapan ya. Yang satu berbicara tentang stabilitas, sementara yang lain berbicara tentang hak asasi manusia. Dan saya rasa di titik inilah diplomasi Indonesia sebenarnya dihadapkan pada ujian yang tidak sederhana, tidak simplistik. Nah, mungkin kalau Abang uh, mengingat dan mengikuti juga mungkin melihat waktu kapan itu Pak Prabowo pergi ke Inggris bertemu dengan King Charles di hadapan dalam perjalanannya bertemu dengan beliau ada aktivis-aktivis Papua yang bukan orang asli Papua tapi mereka pemerhati dari sana meneriaki beliau untuk membebaskan Free Papua gitu. Nah, saya penasaran nih dalam pandangan Abang, kira-kira bagaimana Indonesia bisa mempertahankan pendekatan keamanan yang lebih lebih inklusif, lebih ini di Papua, tanpa sebenarnya kehilangan legitimasinya di mata komunitas internasional. Mungkin Abang bisa memberikan rumus-rumus formula yang tepat untuk kita melihat hal ini, Pak. Nah, pertanyaan yang sangat menarik ini. Ini lebih kepada apa yang bisa menjadi action plan ini, kira-kira itu. Saya sangat berharap tuh atau besar harapan ini bisa menjadi pertimbangan. Mungkin dalam beberapa tulisan saya di misalnya katakan Asia Pacific Report itu apa itu namanya Pacific is the mirror. Abdul itu saya sempat tulis juga bagaimana caranya bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia. Terus di beberapa media lokal, terus saya juga lepas itu beberapa analisis. Setidaknya ada 4 atau ya katakan 3 atau 4 yang bisa menjadi ini bahan pertimbangan pemerintah. Yang pertama adalah sudah pasti bahwa pendekatan narasi pendekatan pembangunan, tapi kemudian yang hadir itu militer, formula itu tidak akan pernah berhasil. Nah, kita tidak bisa menemukan contoh yang baik di berbagai belahan apa ya belahan dunia ini yang memberikan contoh konkret bahwa ketika suatu daerah konflik yang membangun itu adalah aparat keamanan, kemudian dia berhasil. Itu sulit untuk kita temukan. Yang ada hanya meninggalkan luka dan duka. Nah, dan di literasi ini kan bisa kita temukan sangat banyak. Ini by data ya.
data, bukan by persepsi atau mungkin hanya opini, tidak. Ini semua bisa dibuktikan. Bisa teman-teman pemirsa bisa cek misalnya Google, lihat Google Scholar atau Google News. Apapun pendekatan, kalau yang bermain itu, yang memainkan peran itu adalah aparat keamanan, selalu bermasalah. Saya tidak tahu kenapa terjadi seperti itu. Oh. Dan kita perlu sebetulnya merenungkan kembali, LK, kata aparat keamanan. Kata ini kata yang sangat sakral, keamanan, ya, keamanan dan kenyamanan. Peace itu kan, peace itu damai. Kemudian untuk mendapatkan damai itu kan kita harus ada sense of security, sense of safety. Dan bagaimana kita merasa secure kalau kemudian orang yang datang memberikan kita security itu, kita punya trauma masa lalu itu. Nah, itu tidak bisa, nggak akan pernah berhasil. Nah, kita kembali ke Papua. Papua ini kan dari operasi lepas operasi, ya. Saya bicara ini misalnya, ini secara subjektif, bukan objektif ya. Kalau secara subjektif, misalnya kami ini datang dari wilayah pegunungan yang mengalami rentetan peristiwa operasi. Cuma saya boleh mengakui bahwa generasi kita ini generasi yang cukup berani, berani keluar daripada logika itu. Logika bahwa kita pernah hidup di dalam kekelaman ini, kita pernah hidup dalam suatu ancaman psikologis, ancaman fisik yang begitu luar biasa. Nah, anak Papua yang keluar dari dari situasi gelap ini, itu pasti punya perspektif yang berbeda melihat situasi sesuatu. Dia pasti nanti berpikir beyond atau berpikirnya out of the box. Jadi bagaimana caranya untuk dia bermanuver sediplomatis mungkin, sebisa mungkin membahasakan apa yang menjadi kerinduan batinnya. Nah, itu salah satu yang coba saya coba upayakan lewat tulisan dengan cara yang damai, cara yang halus, cara yang diplomatis, supaya semakin banyak yang membaca, semakin banyak yang mengerti, dan pendekatan militer itu bukan salah satu jawabannya gitu. Nah, ini yang perlu pemerintah renungan. Tapi kalau misalnya pemerintah masih bertahan bahwa pendekatan militer itu salah satu jalan untuk mematikan akar resistensi terhadap kehadiran pemerintah Indonesia di tanah Papua, maka saya yakin dengan penuh keyakinan iman saya bahwa itu akan gagal. Justru hal itu mempercepat kemerdekaan Papua. Kenapa saya bilang itu? Eh, Tadi alasannya ada tiga. Yang pertama adalah karena eh, ini melihat dari pandangan teologis. Hmm. Kalau melihat secara yang mengalami luka, duka, dan menderita di tanah Papua ini makhluk Tuhan yang mulia. Nah, makhluk umat manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan sendiri itu. Nah, yang membutuhkan cinta kasih seperti para pengambil kebijakan itu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah orang Papua sudah hidup di tanah Papua itu sudah menurut antropolog itu 50 ribuan tahun lah. Pokoknya katakan ribuan tahun sudah beradab itu. Dan mereka hidup dengan cara yang damai. Cara damai, hidup berbaur bersatu dengan alam semesta, hubungan baik dengan leluhur mereka, hubungan baik dengan sesama. Jadi peradaban itu sudah bertahan lama sekali. Mereka hidup bukan karena konflik. Jadi sekalipun ada upaya pergerakan untuk bagaimana caranya membasmi perjuangan yang diperjuangkan oleh orang Papua untuk berdiri sendiri dengan cara militeristik, itu akan gagal. Terus yang ketiga adalah dunia ini mulai berubah. Dunia dia mulai berubah. Ada, saya lupa persis, salah satu pemikir hebat, ekonomi hebat dari Inggris mengatakan begini. Pada suatu waktu yang akan menjadi common interest dari dunia ini adalah bagaimana caranya melihat isu kemanusiaan dan isu lingkungan hidup. Karena akan muncul sense bahwa manusia itu membutuhkan cinta kasih, membutuhkan damai, sehingga manusia di belahan dunia lain yang mengalami itu nanti mudah sekali mereka bersimpati dan mereka berempati. Kemudian yang berikut, kenapa lingkungan hidup? Karena
seketika lingkungan hidup kita amankan, kita pastikan apa keberlanjutannya, kemudian kita akan mendapatkan oksigen yang baik dan kita bertahan hidup. Kalau tidak kita semua akan mati. Nah, itu sehingga isu Papua itu dia berresonansi ke sana. Nah, makanya itu salah satu hal yang menjadi poin penting yang diperjuangkan oleh teman-teman yang berjuang untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah eh, rumusan persoalan atau rumusan rekomendasi yang sudah dirumuskan oleh LIPI tahun 2009 itu sudah bagus di Papua Roadmap itu. Nah, sekarang dengan terbongkarnya pesta babi, ini akhirnya kita semua lihat ini secara visual, semua orang bisa lihat. Saya sampai heran, itu anak kecil SD juga nonton dan mengkritisi itu. Kemudian dalam pengakuan Dandi Laksono, yang sutradaranya, kan Dandi bilang ini nobar terbanyak dalam eh, sejarah itu ya, dalam sejarah industri perfilman di Indonesia kalau tidak salah. Dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, juga di berbagai belahan negara di dunia. Terutama kalau kita lihat di Australia, New Zealand, Inggris dan lain sebagainya, mereka contohnya di universitas-universitas besar, tempat di mana mereka menghasilkan intelektual-intelektual, pemikir-pemikir hebat untuk dunia ini gitu. Jadi sekarang ini saya percaya sekali, percaya bahwa sekalipun Presiden Prabowo itu digambarkan dengan ya berbagai ini ya, dengan latar belakang, kemudian status yang melekat pada beliau sebagai latar belakang dari ex jenderal atau mungkin yang pernah jadi Danjen Kopassus dan lain sebagainya, tapi kepribadian beliau yang orangnya tidak tidak neko-neko, kemudian orangnya itu boleh dikatakan apa yang beliau katakan itu lurus, tegak lurus. Saya percaya kalau misalnya ada pembisik-pembisik yang bisa memberikan informasi yang lengkap utuh kepada beliau, kemungkinan pendekatan yang dilakukan pendekatan dialogis, bukan militeristik gitu. Kemudian kita juga diingatkan bahwa pertanyaan ini mengingatkan saya bahwa ya pembangunan di Papua sebaiknya militer janganlah. Kita berikan kesempatan kepada kelompok civil society lah. Ini banyak pengangguran juga di Republik ini. Ya, gitu. Luar biasa saya. Menarik sekali respon dari Abang ini memberikan insight yang baru tentunya untuk kita semua ya. Nah, mungkin Abang, ini pertanyaan terakhir dari saya nih. Saya mau sebenarnya bisa panjang kalau kita berdiskusi mengenai isu Papua karena akar-akarnya kita harus gali lebih dalam ya. Nah, sekarang kan tentunya kita hidup di tengah transformasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik ya. Kita berbicara tentang eh, saya coba mau rangkum ini dalam perspektif Papua di tengah persaingan geopolitik di Indo-Pasifik dan persaingan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar yang sudah semakin intensif. Yang sebenarnya, teman-teman, para penonton, saya dan Bang Lau sudah pernah berbincang terkait hal ini juga. Jadi nanti saya sertakan link deskripsinya di bawah supaya teman-teman bisa bisa menonton juga. Nah, negara-negara eh, setahu saya negara-negara Pasifik Selatan ya semakin vokal dalam isu-isu Papua ini. Nah, pertanyaannya saya rasa kemudian bukan lagi tentang sekedar Papua, tentang Papua itu sendiri, tapi tentang kita bisa bilang posisi Papua dalam konfigurasi kekuatan politik global yang sudah semakin besar. Sehingga pertanyaan terakhir saya untuk Abang yang ingin saya ajukan, kira-kira apakah dengan meningkatnya atensi perhatian internasional terhadap Papua benar-benar didorong karena kepedulian mereka terhadap hak asasi manusia, ataukah juga sebenarnya dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik? Dan kalau memang ada dari pandangan Abang, kira-kira apa itu kepentingan-kepentingan mereka? Sekian, Bang. Silakan. Nah ini kata orang itu pertanyaan yang terbaik itu disimpan di paling terakhir. Nah saya percaya bahwa misalnya teman-teman di Papua itu menanti-nanti pertanyaan ini.
Nah, hal yang berhubungan dengan Pasifik, hal yang berhubungan dengan kawasan Melanesia, Polinesia, Mikronesia, itu akan selalu dekat sekali di hati kita di wilayah Indonesia Timur. Karena secara geografis, NTT, Kepulauan Maluku, Tanah Papua ini kan ada di perairan Pasifik. Ya. Kemudian secara kultur, kita apa namanya? Kita punya banyak persamaan itu dengan teman-teman di kawasan Pasifik. Terus secara apa namanya itu, secara religi juga kawasan timur atau wilayah timur ini kan mayoritas Kristen sama dengan teman-teman Pasifik lainnya itu. Terus kita kalau lihat punya banyak sekali persamaannya. Dari apa namanya dari sosiologis, antropologis, terus religis, dari historinya, terus penyebaran apa ya manusia di kawasan Pasifik ini kita share banyak sekali ininya persamaannya, Meripan. Jadi eh, persamaan itu menjadi tali pemikat. Nah, itu menjadi tali pemikat. Pemikat secara emosional, pemikat secara apa namanya spiritual, secara kultural dan lain-lainnya. Sehingga ketika teman-teman, saya punya pengalaman empiris waktu ada di New Zealand. Ya, puji Tuhan kami pernah ada di sana itu 6,5 tahun, lumayan lah gitu. Jadi sudah berbaur dengan teman-teman dari wilayah Pasifik ya. Dan kita bisa mendapatkan banyak sekali insight, mendapatkan banyak sekali pemahaman apa yang disampaikan secara lisan dan juga dari gesturnya. Nah, gesturnya itu kemudian kita bisa mendapatkan satu makna yang berbeda itu, pesan atau tanggapan respon dari mereka. Nah, sebagaimana yang sudah kita diskusikan di awal bahwa persoalan Papua dulunya itu terbatas, informasi yang keluar itu lebih pada state centric gitu ya. Tapi sekarang dari mana-mana bisa mengakseskan informasi itu. Justru yang terjadi adalah misalnya negara-negara ketika mereka menyatakan statement politisnya terkait masalah Papua, itu mereka sampaikan karena ada pressure, ada tekanan publik. Nah, tekanan publik ini terdiri dari tadi ada civil society, kemudian dari NGO, kemudian ada organisasi keagamaan dalam hal ini misalnya Dewan Gereja Pasifik, wah itu cukup sangat vokal. Direktur eksekutif atau ketua dewan dewan apa ya Dewan Gereja Pasifik sendiri yang justru mengadvokasi atau fight persoalan isu Papua ini itu di forum-forum di kawasan, misalnya di Pasifik, di kawasan Pasifik ini kan ada Pacific Island Forum yang terdiri dari 18 states gitu, independent state. Kemudian ada juga di subkawasan di kawasan Melanesia itu ada Melanesian Spearhead Group atau forum perkumpulan negara-negara Melanesia. Nah, di dalamnya itu ada Papua New Guinea, ada Fiji, ada Solomon Islands, terus ada Fiji, ada Vanuatu, terus ada New Caledonia. Nah, dan itu yang berstatus sebagai full membership. Kemudian yang berstatus sebagai observer, associate member, itu sekarang ada Indonesia. Indonesia berstatus sebagai associate member. Terus di bawah daripada itu ada observer member. Observer itu ada Timur Leste sama United Liberation Movement for West Papua. Gitu. Jadi ULMP itu sudah tidak lagi dipandang sebagai NGO, tapi itu sebagai entitas politik yang mewakili sebuah bangsa di forum forum MSG itu. Jadi kalau kita lihat tingkatan pertamanya itu full member, tingkatan keduanya itu ada associate member, terus tingkatan ketiga itu ada observer. Dan itu mereka punya batasan-batasan. Jadi kalau full member bicaranya apa saja, terus associate member batasan bicaranya sampai mana, terus observer mana. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat secara diplomatis, ini adalah artinya delegasi ULMP sama delegasi pemerintah Indonesia itu sudah duduk semeja gitu. So what does it mean itu kan? Ini apa artinya gitu? Nah ini kan menjadi pertanyaan reflektif untuk kita. Kemudian saya sempat lepas satu tulisan juga bahwa Papuan isu itu at stake at Melanesian divided politics itu kan. Jadi isu Papua itu menjadi pertarungan di dalam politik Melanesia yang terbelah gitu. Belah dua sehingga kita kalau boleh dikatakan jujur-jujur, teman-teman di Pasifik itu memang berjuang untuk Papua, khusus untuk civil society ya, itu memang dari hati. LK bisa bayangkan,
itu teman-teman di Pasifik, di gereja-gereja, setiap hari Minggu, itu salah satu item request of prayer, atau pokok doanya, itu minta Papua merdeka. Uh-uh. Iya, sampai gitu. Mm-mm. Sehingga saya melihat persoalan Papua itu, teman-teman, di dalam apa namanya, realita kehidupan teman-teman Pasifik itu ada aspek spiritualnya. Kalau bicara aspek spiritual, itu seperti pemerintah Indonesia mati-matian mendukung Palestina harus merdeka itu. Uh-uh. Seperti itu. Uh-uh. Ya, memang kita berjuang sama bahwa Palestina tidak boleh ada pertumpahan darah ya, terhadap rakyat Palestina. Nah, cuma itu yang terjadi, yang terjadi di apa namanya, di Pasifik. Secara ideologi, secara spiritual, itu semua pimpinan-pimpinan sinode gereja setiap tahun pasti ada misalnya surat gembala dan lain sebagainya. Mereka mereka menghimbau kepada pimpinan gereja itu berdoa untuk persoalan tanah Papua gitu. Nah, apalagi Vanuatu, Vanuatu yang berpandangan bahwa dia belum merdeka kalau Papua belum merdeka. Nah, terus yang berikut kita lihat lagi, misalnya negara yang berpengaruh Australia dan New Zealand ya, di kawasan Pasifik ini dua negara yang punya peran penting. Kita lihat sekarang ini kan anak muda mulai mulai ini nih, mulai apa namanya, kritis, yang menjadi apa ya, yang menjadi membuat sesuatu, membuat kita tidak nyaman pada saat ini nanti, terutama negara yang mempertahankan status quo itu adalah mereka-mereka yang kritis, mereka-mereka yang peduli terhadap nilai moral, mereka-mereka yang peduli terhadap nilai kemanusiaan, kemudian lagi mereka-mereka yang apa namanya, berpegang teguh pada ajaran Injil. Ini kemudian akan bicara vokal ini, bahwa nanti akan berani untuk mengatakan bahwa that's wrong, itu salah itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, ya kita, pertanyaannya adalah kita mau terus dipersalahkan dan kita mau resisten, ataukah kita membuka hati dengan segala kerendahan hati dan melihat kemanusiaan. Oke, apa yang salah selama ini? Kita perbaiki kita ini. Saya percaya presiden siapapun wakil presiden pasti semua sudah mengerti persoalan bangsa ini. Ya, sudah mengerti. Cuma hanya satu kata saja, harus ada goodwill. Dan goodwill itu tidak hanya pemerintah Indonesia. Negara-negara yang punya kepentingan berbicara persoalan Papua, ini harus punya itu goodwill untuk menyelesaikan persoalannya. Karena mungkin apa ya, itu yang menjadi salah satu aspek negara-negara Pasifik dia bisa bicara itu. Nah, yang selama ini terjadi ya, namanya politisi ya. Politisi itu pasti dia ada di kursi politik itu kan dengan tujuan satu saja. Dia menduduki satu jabatan politik itu hanya untuk mengelola kepentingan kaum yang mendukungnya gitu. As simple as that gitu. Jadi politik it's about how to manage apa namanya, uh, how to manage the interest gitu of the people that he atau she represents gitu. Jadi itu penting sekali untuk kita sadari bersama bahwa mungkin dia katakan begini, oh aktivis ini sebelum dia jadi menteri atau sebelum dia jadi perdana menteri itu dia vokal sekali berbicara persoalan Papua. Tapi begitu jadi perdana menteri, begitu jadi menteri dia jadi diam. Gitu. Ya contoh konkret itu Matthew Wale. Wale ini yang sekarang jadi perdana menteri Solomon Islands. Nah, dia sudah lama jadi oposisi kan, dia kritis selama ini diperjuangkan isu Papua. Nah, saya ada tulis tentang dia itu, tentang Matius Wale itu, judul tulisannya Wale di ODIU. Nah, itu menarik. Coba kita pertanyaan, saya coba lihat sejak 2008 dia bicara persoalan Papua kan. Nah, jadi timeline statementnya sampai apa yang dia perjuangkan di forum kawasan MSG dan Pacific Island Forum. Nah, sekarang jadi Perdana Menteri. Apa yang nanti diperjuangkan? Nah, kita akan lihat itu. Apakah dia akan mengikuti apa ya, track record dari pendahulu-pendahulunya? Nah, kita tidak tahu. Dan ini yang menjadi ironinya itu adalah kebanyakan kebanyakan aktivis di Pasifik itu karena mereka lihat isu Papua ini cukup seksi, mereka menjual isu ini kepada publik gitu, kepada masyarakat pendukungnya. Ketika konstituennya berikan dukungan kepada mereka ketika mereka masih di parlemen, oke itu masih vokal, masih tajam, bicaranya cukup lantang. Nah, tapi begitu jadi menteri dan perdana menteri, langsung berubah statementnya di publik. Nah,
Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa ada yang benar-benar memperjuangkan isu Papua itu murni karena persoalan kemanusiaan, persoalan spiritual, jadi persoalan ideologis dan lainnya. Ada juga yang memperjuangkan itu untuk kepentingan agenda mereka gitu. Kita bisa melihat misalnya yang terjadi di Selandia Baru, New Zealand ya, salah satu negara yang cukup berpengaruh di Pasifik. Teman-teman anggota parlemen, member of parlemen dari Partai Labor misalnya, Partai Buruh, banyak itu yang dari kelompok Pasifik ya, itu ketika muda itu jadi aktivis yang memperjuangkan isu Papua merdeka itu. Tapi begitu jadi anggota parlemen, terus partai mereka memimpin kemarin misalnya di era Jacinda Ardern jadi perdana menteri, banyak beberapa jadi menteri. Ya. Tapi apakah mereka berbicara persoalan Papua lagi? Tidak. Gitu. Sehingga Ya. Ah, silakan. oke. Jadi ADLK seperti itu. Sekarang ini kan kita bisa melihat ini, kita bisa melihat kondisinya adalah teman-teman di Pasifik ini akhir-akhir ini kan arah internasionalisasi suku Papua ini kan dia bergeser ke Pasifik gitu. Sehingga kita bisa investigasi bahwa yang dibicarakan atau yang diperjuangkan oleh para politisi itu pure atau tidak itu. Kita menilai sebelum mereka katakan masuk di dalam ranah politik ketika menjadi aktivis itu mereka cukup vokal. Tapi ketika masuk ke sana jadi jadi anggota parlemen atau mungkin jadi menteri atau sampai jadi perdana menteri itu daya kritis mereka tuh menjadi lunak. Mereka lebih melihat kepentingan politik luar negeri negara bersangkutan bagaimana itu. Sehingga yang bicara persoalan Papua itu ada yang pure karena memang melihat kondisi Papua yang cukup memprihatinkan dan ada juga yang berbicara itu untuk kepentingan mendapatkan mendapatkan uh, simpatisan dari publik. Dan yang menarik lagi itu adalah negara-negara Pasifik yang bicara persoalan Papua itu aliran anggaran dari negara dari pemerintah Indonesia mengalir ke sana itu cukup kencang gitu. Nah, kita bisa lihat misalnya Solomon Islands, terus Fiji, kemudian PNG, itu banyak pemerintah berikan bantuan-bantuan luar negeri kepada mereka. Nah, uh, kalau itu bisa kita lihat dari bantuan luar negeri pemerintah Indonesia. Apakah di luar dari itu under table diplomasi itu jalan atau tidak? Itu kan kita tidak tahu. Namanya juga politik kan, it's all about how to manage interest itu. Ya, luar biasa sekali Abang. Memang kalau kita melacak ya atau menelusuri isu tentang Papua ini sebenarnya dia tidak sesederhana itu. Jadi menyimpulkan dari paparan Abang sebenarnya ini dimensi-dimensi yang harus kita perhatikan ya. Ada dimensi kulturalnya, ada dimensi strukturalnya, dan lain sebagainya. Nah, kita terima kasih banyak Bang Lawrence Ikinia. Kita sudah berbincang lumayan panjang hari ini dan tentunya memberikan banyak insight yang begitu luar biasa bagi para penonton ya. Kita kedepannya berharap eh, Bang Lau sebagai salah satu putra terbaik dari Papua bisa selalu memberikan pemahaman insight bagi kita generasi muda terkait bukan hanya isu Papua tapi dalam hal apapun itu. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya Bang. Udah bisa bergabung dan Terima bisa kasih. berdiskusi dengan Terima kita. kasih Alka. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali lagi dalam diskusi-diskusi menarik kita yang akan datang. Sekian dan terima kasih.